Shalom, selamat pagi. Ada satu ayat yang bisa kita pegang, kita renungkan. Waktu kita menghadapi kesulitan, menghadapi peperangan atau pertandingan yang memang kita harus hadapi, ya. Masing-masing orang punya pertandingan. Ibrani 12 berkata seperti itu, ya. Eh, bahwa kita punya banyak saksi yang mengelilingi kita bagaikan awan, dan mereka itu memberi support kepada kita. Support apa? Support karena kita sedang ada dalam pertandingan. Saya bacakan ayatnya, ya. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi artinya kita masing-masing ini punya perlombaan atau pertandingan atau ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Ada sekolah kehidupan yang sedang kita jalani, dan sekolah kehidupan ini memberi pelajaran-pelajaran yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tentu kita perlu punya dasarnya, yaitu firman Tuhan, tapi dia bicara juga lewat berbagai macam cara. Salah satunya lewat kejadian-kejadian yang kita alami, sehingga akhirnya kita bisa menyadari bahwa hidup ini ternyata bukan soal pekerjaan saja yang kita perlukan, bukan soal makanan saja yang perlu kita makan, ya, perlu kita nikmati setiap hari. Tetapi ini juga soal rencana Tuhan dalam hidup kita, dan juga soal ujian-ujian dalam kehidupan, karena Tuhan membawa kita untuk semakin kenal Dia. Ibrani 12 ayat 1 ini berkata, kita dikelilingi oleh banyak saksi, ya, bagaikan awan. Kalau baca terjemahan Amplified Bible-nya dikatakan, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Kita dikelilingi oleh begitu banyak saksi-saksi yang seperti awan mengelilingi kita, who have borne testimony to the truth, yang sudah menunjukkan, mengalami, dan menjadi bukti tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka menjadi kesaksian, ya, yang mereka alami dalam hidup mereka. Nah, siapa itu saksi-saksi? Itu orang-orang yang sudah mendahului kita, yang hidup dalam iman. Sebagian tercatat di Ibrani 11 yang disebut dengan saksi-saksi iman. Lalu kalau kita baca di Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan perlombaan kita itu dengan tekun, dengan cara mata kita tertuju kepada Yesus. Karena dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, looking away from all that will distract to Jesus, ya. Singkirkan pandanganmu dari semua yang mengganggu kita, tapi sebaliknya arahkan pandangan kita kepada Yesus, who is the leader and the source of our faith. Yesus itu adalah pemimpin dan sumber dari iman kita. Lalu ada keterangan tambahan, giving the first incentive for our belief, yang memberikan pertama kali itu satu inisiatif atau rangsangan di sistem percaya kita. Jadi Tuhan itu berbicara, firman yang kita baca, kita dengar, firman logos itu menjadi rema, ya. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika dia bicara, dia itu memberikan satu rangsangan, ya, di hati kita. Nah, kita mau percaya apa enggak? Waktu kita putuskan, ya saya mau percaya, maka iman itu muncul. Tapi dari mana asalnya? Dari Tuhan Yesus. Dialah the author and finisher of our faith, ya, terjemahan King James seperti itu. Dialah pengarang dan penyempurna iman kita.
Kalau di Amplified ini dikatakan dia the leader and the source of our faith. Dia itu pemimpin dan dia juga sumber dari iman kita. Dan kemudian he is also its finisher. Ya, dia itu juga yang menyempurnakannya, bringing it to maturity and perfection. Jadi dia membawa iman kita itu menjadi matang dan sempurna, ya. Nah, ketika kita menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan kita perlu ingat salah satu ayat, Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan di situ, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, ini janji Tuhan yang perlu kita pegang, kita renungkan. Bahkan dari ayat ini juga ada lagu, ya. Lagunya sederhana dan dengan menyanyikan lagu ini kita jadi bisa hafal, ya. Gampang sekali lagunya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kita bisa hafal ayat ini, ya, kalau kita nyanyikan lagu ini berulang-ulang, ya, tidak sulit, ya. Kita nggak perlu takut, ya. Kata-kata lagu ini, ku tidak takut sebab kau besertaku. Jadi ini merupakan satu ekspresi dari ayat 10 dari Yesaya 41 ini, ya. Aku tidak takut sebab Tuhan bilang bahwa Tuhan besertaku, ya. Aku tidak bimbang sebab Tuhan, kau adalah Allahku. Kau akan meneguhkan, bahkan menolong aku. Kau batu karangku, ya. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya, ya, yang memberi kemenangan. Kita perlu akui itu, bahwa Yesus itu memegang kita dengan tangan kanannya, ya. Kita juga bisa ekspresikan dalam bentuk yang lain, ya. Yesus, kau pegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, kau pegangku dengan tangan kananmu. Yesus
memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Ada banyak janji yang Tuhan berikan ya bagi kita waktu kita sedang dalam pertandingan di sekolah kehidupan ini. Ada ayat lain lagi ya, misalnya di 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita ya dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saya sangat diberkati dengan ayat ini sekian tahun yang lalu, sudah lama sekali ya, ketika saya masih kuliah. Hamba Tuhan yang saya dengar khotbahkan ayat ini, dia bagikan dalam terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan with the temptation also He provides a way out ya. Jadi apa itu artinya? Bersama dengan pencobaan itu Ia menyediakan jalan keluar ya. Jadi waktu baca ini wah menarik sekali. Lalu dijabarkan ya. Karena dikatakan but will with the temptation also make a way to escape ya. Bersama dengan pencobaan itu juga Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Jadi sebenarnya pada waktu ada ujian, ada pencobaan datang, bersamaan dengan ujian itu, bersama dengan pencobaan itu sudah ada jalan keluarnya. Sudah ada way out-nya. Cuma kita belum lihat. Jadi doa kita bisa kita lebih spesifik. Berdasarkan ayat ini kita percaya bahwa jalan keluarnya sudah ada. Jadi doa kita gimana? Tuhan bukalah mataku supaya aku bisa melihat jalan keluar yang memang sudah Engkau sediakan. Ya, menarik sekali ya kalau baca berbagai terjemahan, karena itu menolong kita untuk melihat dari beberapa sudut pandang ya untuk satu hal yang sedang kita hadapi ya. Nah, ada juga yang dibuat dalam bentuk lagu ya. Ini diambil dari Mazmur 23 ya, Mazmur 23 ya, yang mengatakan sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Ini juga lagu yang bisa kita pakai untuk menyatakan iman kita, ya. Kepercayaan itu soal keputusan, ya. Aku percaya. Nah, itu keputusan, ya. Lalu kalau kita hubungkan dengan Ibrani 12 tadi, marilah kita melakukannya, ya, bertanding dalam pertandingan yang sedang kita hadapi ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi fokus, ya, fokus kita tuh kepada Tuhan. Ya, banyak cerita misalnya tentang burung Raja Wali, ya. Raja Wali, burung elang itu katanya dalam satu kelas semuanya, ya. Jadi burung Raja Wali ini saya pernah dengar satu cerita, kalau dia sedang memburu mangsanya, ya, misalnya dia nangkap ikan dari ketinggian yang sangat luar biasa di angkasa, dia bisa lihat itu di laut, ya, ada ikan yang dekat permukaan dan dengan kecepatan tinggi dia bisa bergerak, dia sambar dan dia dapat, ya, ikannya tersebut. Ketika dia terbang, lalu ada burung-burung perampok, ya, yang berusaha untuk merampas apa yang telah dia dapat itu. Nah, apa yang dibuat oleh Raja Wali ini? Dia fokus terbang ke atas, terus ke atas saja, ya. Burung-burung perampok ini kejar terus, ya. Nah, beberapa ekor tuh mau merampas apa yang dipegang oleh burung Raja Wali ini, tapi burung Raja Wali ini fokus terus, fokus terbang ke arah matahari. Dan pada titik tertentu, ya, ketika sinar matahari ini begitu menerpa, ya, mata Raja Wali, dia tuh punya selaput yang bisa menutupi matanya itu sehingga dia bisa tetap terbang ke arah matahari. Sebaliknya burung-burung perampok itu nggak punya. Jadi pada titik tertentu mata mereka akhirnya akan terbakar dan mereka jatuh sendiri. Ya, mereka mati tanpa si Raja Wali ini memberikan perlawanan. Apa yang Raja Wali ini buat? Dia fokus saja terbang ke atas ke arah matahari. Dalam hidup kita juga begitu, ya. Kita belajar fokus pada janji Tuhan. Kita sedang menghadapi persoalan, tapi putuskan percaya dan berharap kepada Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Walaupun fakta yang kita hadapi mungkin berkatnya belum ada secara materi, ya. Tapi putuskan untuk percaya. Coba lihat, ya, kiri kanan. Kita mungkin nggak sadar dalam pikiran kita mesti punya sesuatu, ya, untuk solve kita punya problem, punya masalah. Tapi belum tentu yang kita harapkan itu ada, tapi problemnya bisa selesai, bisa solve dengan cara Tuhan, dengan cara yang lain. Jadi belajar untuk fokus kepada Tuhan senantiasa. Ibrani 12 tadi mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya. Fokus kepada Dia, ya. Pegang janjinya, ya. Walaupun keadaan itu nampaknya belum seperti yang kita harapkan, tapi keadaan atau fakta itu bisa berubah karena firman Tuhan. Dan harus berubah, kita yang perlu memperkatakannya sampai fakta itu sesuai dengan firman Tuhan. Juga kalau sedang mengalami gejala-gejala penyakit, kita bisa pegang firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas ayat ini, ya. Menarik sekali kalau kita baca kata per kata, kita teliti apa artinya, kita akan melihat bahwa ternyata yang Tuhan janjikan itu memang betul, ya. Ya dan amin. Tapi janjinya tersebut baru ada di alam rohani, di spiritual world, ya, di dunia roh. Kita perlu percaya, mengakui itu, ya, melakukan bagian kita sehingga apa yang sudah secara legal itu Tuhan berikan di dunia roh bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Termasuk janjinya itu di surat Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Nah, tentu kita jangan gegabah, lakukan bagian kita, ya, istirahat, minum obat, ya, jangan melanggar hukum-hukum kesehatan, tetapi percaya janji Tuhan juga bahwa Tuhan yang sudah menyembuhkan, maka itu akan jadi dalam hidup kita. Amin.